Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya. Semoga teman-teman selalu sehat tentunya dan diberikan kondisi kesehatan yang begitu baik sehingga dapat melakukan berbagai macam aktivitas dalam kesehariannya, terkhusus dalam aktivitas mengikuti proses perkuliahan. Pada kesempatan ini kita akan belajar terkait materi overall performance test. Dalam hal ini adalah return on investment atau biasa disebut dengan ROI dan return on asset atau disebut dengan ROA. Jadi ini merupakan suatu penguji atau suatu bentuk kinerja yang dilakukan dalam melihat suatu manajemen keuangan di perusahaan misalnya atau di suatu apotek. Baik, kita akan berbicara mengulas lebih lanjut lagi terkait overall performance test ini serta contoh-contoh kasus untuk lebih menjelaskan tentunya terkait bagaimana sih melakukan perhitungan ROI dan ROA itu. Jadi yang pertama adalah sebagai pengantar bahwa apa sih sebenarnya ROI itu, ya. Jadi ROI itu merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk melakukan suatu evaluasi efisiensi investasi dengan membagi laba bersih dengan kekayaan bersih. Jadi ada perbandingan antara laba bersih dengan kekayaan bersih. Dan lebih singkatnya, ROI itu adalah pengembalian investasi. Nah, melalui ROI ini, keuntungan atau kerugian dari investasi tertentu terhadap jumlah uang yang diinvestasikan dapat diukur dengan mudah. Cara yang paling sering digunakan untuk mengukur ROI itu adalah dengan membagi laba bersih yang tadi dengan modal awal investasi atau kekayaan bersih. Nah, semakin tinggi rasio ROI ini, maka semakin besar pula manfaat yang didapat dari investasi. Akan tetapi sebaliknya, semakin rendah ROI ini, rasio ROI ini, maka itu akan menunjukkan bahwa semakin kecil pula manfaat yang didapatkan dari investasi yang telah dilakukan. Jadi itu merupakan suatu gambaran terkait apa sih ROI itu. Yang lebih singkatnya disebut dengan pengembalian investasi. Untuk perhitungannya sendiri, ROI itu sebenarnya terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan. Nah, hal ini dikarenakan sifat dari ROI itu cukup fleksibel dalam artian variabel dalam perhitungan ROI itu dapat disesuaikan dengan variabel pembanding lainnya seperti misalnya total kewajiban, ekuitas, atau modal-modal investasi. Nah, meskipun demikian, ada dua versi rumus yang paling umum digunakan untuk menghitung ROI. Nah, yang pertama itu adalah membagi pendapatan dengan biaya investasi bersih. Nah, pendapatan ini itu merupakan laba bersih. Kemudian, yang kedua adalah membagi keuntungan investasi dengan basis investasi. Untuk lebih memahami apa sih maksud daripada cara atau metode perhitungan ROI ini, nah kita akan simak dua kasus yang simpel di slide selanjutnya. Nah, ini yang pertama, kasus yang pertama. Seorang investor itu membeli properti A dengan nilai sebesar 100.000 rupiah. Nah, akan tetapi setahun setelahnya properti tersebut dijual dengan harga 120.000
rupiah. Dengan demikian, ROI dari investasi tersebut dapat diukur dengan cara membagi laba bersih dengan modal atau biaya investasi awal. Nah, untuk perhitungannya teman-teman bisa memasukkan nominal-nominal angka ya, yaitu laba bersih dibagi dengan modal. Nah, tadi di sini adalah 120.000 ya, yang merupakan hasil dari investasi. Kemudian dikurangin dengan modal awalnya. Nah, terus karena pengennya dibuat dalam bentuk persentase, nah makanya dikalikan 100% ya. Dan tentunya itu harus diberikan perbandingan atau pembagi pada biaya investasi awal sehingga didapatkan ROI-nya adalah 20% seperti itu. Jadi didapatkan 20% ya, atau ROI atau pengembalian efisiensi investasi. Pada kasus ini itu adalah 20%. Ini merupakan contoh kasus ya yang pada perhitungan yang pertama, yang ini membagi laba bersih dengan biaya investasi bersih. Jelas ya teman-teman? Nah, terus kasus yang kedua ya. Kasus ini merupakan gambaran atau visualisasi dari cara perhitungan ROI yang kedua ini, yaitu membagi keuntungan investasi dengan basis investasi. Nah, kasusnya adalah seorang pemuda membeli mobil SUV bekas dengan harga 30 juta. Dan setelahnya dia merestorasi bagian interior dan eksterior mobil tersebut. Artinya lebih diperbaiki atau dipercantik ya, atau dipoles gitu sehingga lebih menarik lagi. Itu merupakan kasusnya ya. Nah, jika diasumsikan harga mobil tersebut sesaat sebelum dan sesudah restorasi itu sebesar 45 juta rupiah. Nah, maka ROI atas mobil tersebut menjadi ini ya, 45 juta atau hasil investasinya ya dikurangin 30 juta atau modal awalnya dibagi 30 juta sendiri, kemudian dikalikan 100% karena kita pengen melihat persentasenya, maka didapatkan ROI-nya itu sebesar 50%. Artinya pengembalian investasi itu memiliki efisiensi sebesar 50%. Kalau yang ini tadi ya hanya 20% dan ini 50%, teman-teman bisa menilai itu pengembalian investasi yang lebih efisiensi itu terjadi pada kasus 2, yang mana pada kasus 2 ini menggunakan metode perhitungan ROI membagi keuntungan investasi dengan basis investasi. Nah, ini pada kasus 2 keuntungan investasinya adalah 45 juta ya. Kemudian basisnya atau modal awalnya itu sebesar 30 juta. Ini merupakan sebuah contoh kasus ya yang umum gitu untuk mempermudah, memberikan gambaran dulu terkait apa sih ROI itu, perhitungan ROI itu sebenarnya. Nah, terus bagaimana kalau perhitungan ROI itu dilakukan di apotek misalnya kan? Tentu itu ada perhitungannya juga ya, tapi modelnya sama dengan ini, artinya tidak jauh berbeda perhitungannya. Nanti kita akan membahasnya nanti di slide selanjutnya, ada beberapa contoh terkait perhitungan ROI di suatu usaha apotek. Nah, kelebihan daripada ROI itu ya, yang merupakan alat ukur untuk menghitung manfaat ya yang didapat dari investasi yang dilakukan, itu kelebihannya ada dua. Yang pertama itu adalah sifatnya sederhana dan mudah dihitung. Nah, kesederhanaan ROI ini terletak pada variabel untuk menghitungnya, yaitu hanya membutuhkan dua angka, yaitu laba bersih, dua variabel maksudnya, yaitu laba bersih dan
atau laba bersih dan biaya atau modal awal investasi. Nah, terus yang kedua adalah dapat dipahami secara umum. Nah, konsep pengembalian investasi itu telah dipahaminya secara umum sehingga memudahkan jika Anda membicarakan terkait hal-hal yang bersangkutan dengan ROI. Selain daripada itu, ya, karena telah memiliki kelebihan, tentu ada juga kekurangannya. Nah, kekurangan daripada ROI itu sendiri, ya, yang pertama adalah itu mengabaikan faktor waktu. Nah, dalam menghitung ROI itu tidak hanya perlu memasukkan nominal laba bersih dan modal awal investasi, akan tetapi ya sayangnya faktor waktu atau periode dari investasi yang dilakukan diabaikan dan tidak menjadi indikator dalam menghitung ROI. Nah, jadi waktu ya atau periode atau jangka waktu yang telah ditentukan itu tidak ada ya. Teman-teman tadi bisa melihat sendiri perhitungan ROI itu sendiri ya, itu tidak ada atau mengabaikan waktu. Yang difokuskan itu hanya laba bersih dengan modal investasi. Laba investasi dengan modal investasi. Nah, terus yang kekurangan yang kedua itu adalah rentan terhadap manipulasi. Artinya adalah dalam menghitung ROI, nah setiap orang itu dapat menggunakan pembanding yang berbeda. Misalnya dalam menghitung ROI, seorang manajer properti itu tidak memperhitungkan biaya tambahan seperti misalnya biaya pajak, ya biaya bea cukai, kemudian biaya lainnya ya yang sebenarnya itu dapat mempengaruhi hasil akhir daripada ROI. Jadi banyak variabel-variabel yang bisa dimanipulasi, yang merupakan variabel tersebut memiliki atau dapat mempengaruhi daripada ROI itu sendiri. Jadi itu merupakan dua kekurangan daripada ROI, yaitu pertama mengabaikan faktor waktu, terus yang kedua rentan terhadap terjadinya suatu bentuk manipulasi. Nah, selanjutnya adalah ROA atau Return on Asset. Nah, tadi itu adalah Return on Investment, sekarang kita berbicara pengembalian aset. Nah, ROA itu merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang didapatkan dari pemakaian aktiva. Aktiva ini bisa dikatakan dengan harta gitu kan, apakah itu hartanya yang bergerak, harta tetap, ya harta yang tak terlihat. Nah, teman-teman udah pernah disampaikan ya pada materi yang sebelum-sebelumnya terkait aktiva ini. Nah, semakin tinggi ROI itu maka semakin baik produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan. Jadi rasio ini atau ROI ini merupakan ya suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Nah, ROI ini itu akan menunjukkan hasil dari seluruh aset yang dikendalikan dengan mengabaikan sumber pendanaan. Nah, biasanya nilai dari ROI itu disajikannya dalam bentuk persentase, sama dengan nilai ROI disajikan dalam bentuk persentase. Salah satu tujuan aset perusahaan itu merupakan menghasilkan pendapatan ya, teman-teman. Pasti kalau kitanya perusahaan itu atau usaha itu memiliki aset, tentunya kita itu pengen aset itu menghasilkan suatu pendapatan tentunya kan, dan menghasilkan keuntungan. Nah, dari tujuan tersebut maka ROA ini dapat membantu manajemen untuk melihat seberapa baik sih suatu perusahaan atau usaha itu mampu mengkonversi investasinya pada aset yang dimiliki menjadi keuntungan atau laba, atau yang dikenal dengan profit. Jadi gambaran umumnya apa sih sebenarnya ROA itu, atau lebih singkatnya adalah pengembalian aset. Nah, untuk perhitungan ROA itu sendiri ya, itu terbagi atas dua cara sama dengan ROI umumnya ya. Nah, ROA itu dapat dihitung dengan cara membagi laba bersih dengan total aset.
dan itu ditampilkan dalam bentuk persentase atau persen. Nah, laba bersih yang disajikan itu tentunya setelah adanya pengurangan dengan berbagai macam kewajiban di sini ya, misalnya ada utang kepada bank, ada utang kepada kreditur atau hal-hal yang semisalnya. Dan laba bersih itu ya merupakan biasanya adalah pendapatan tahunan. Jadi ROA ini ya digunakan untuk menghitung total aset pada tanggal tertentu atau dengan menghitung rata-rata total aset. Nah, untuk lebih jelasnya lagi terkait perhitungan ROA ini, kita akan membahas satu kasus agar teman-teman bisa lebih paham dan mengerti apa sih sebenarnya ROA ini dan bagaimana cara perhitungannya. Nanti kita bahas di selanjutnya ya. Nah, ini dia contoh kasus daripada perhitungan ROA itu ya. Teman-teman bisa melihat ya, di sini ada tabel di mana di situ ada suatu manajemen keuangan ya yang disajikan oleh si apotek X dan apotek Y. Dalam hal ini adalah total aset dan laba bersihnya dalam suatu periode atau dalam suatu waktu yang ditentukan. Nah, dari tabel tersebut itu bisa diketahui kalau teman-teman ya bisa melihat bahwa apotek X dengan total aset Rp200.000 itu mampu menghasilkan laba bersih sebesar Rp30.000. Ya, ini dia. Apotek X total asetnya 200 dan mampu menghasilkan laba bersih Rp30.000. Nah, sedangkan apotek Y itu total asetnya Rp150.000 dan dapat menghasilkan laba bersih itu sebesar Rp50.000. Nah, ini dia. Ya, apotek X dan apotek Y. Nah, kalau melihat laba bersihnya itu teman-teman bisa melihat ya secara sekilas bahwa apotek X itu mungkin tampak menguntungkan ya. Total asetnya 20.000 tapi laba bersihnya 30, sedangkan apotek Y totalnya 150.000, total aset 150 dan laba bersihnya 50.000. Nah, teman-teman mungkin ada yang berpikir bahwa ya secara sekilas bahwa apotek X itu lebih menguntungkan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah itu benar? Nah, untuk mengetahui hal itu, nah kita bisa memastikannya dengan mengukur ROA dari kedua apotek tersebut. Nah, antara ROA apotek X dan apotek Y, kira-kira mana yang lebih besar? Ya. Kemudian setelah dilakukan perhitungan ROA ya di masing-masing apotek, ternyata ROA si X itu sebesar 15% dengan metode membagi total aset membagi laba bersih dengan total aset, kemudian dikalikan 100% itu dikalikan 15%. Kemudian ROA si apotek Y ya, laba bersihnya 50.000 dibagi dengan total asetnya 150.000, kemudian dikalikan 100%, maka nilai ROA-nya adalah 16,66%. Dan ternyata apotek X itu menurut perhitungan ROA itu masih kalah efisien dengan apotek Y. Nah, ROA yang dicatatkan apotek X itu ya tadi 15%, sedangkan ROA yang dicatatkan apotek Y itu sekitar 16%, sekian-sekian. Nah, dari persentase tersebut tentu sudah jelas bahwa apotek Y dengan nilai total aset kurang dari apotek X itu lebih menguntungkan. Nah, teman-teman ya bisa lihat di sini total asetnya apotek Y dengan X ini yang lebih kecil si Y, tapi itu lebih menguntungkan dilihat dari persentase ROA itu sendiri. Nah, berbeda dengan apotek X yang punya total aset lebih besar, tapi laba bersih yang dibukukan itu tidak sebesar atau nggak sebesar dengan apotek Y ya.
teman-teman bisa melihat. Nah, ini dia. Dan ini dalam perhitungan ROA-nya. Jadi, kesimpulannya dari kasus ini bahwa si apotek Y itu lebih efisiensi jika dilihat dari perhitungan ROA-nya dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan si apotek X. Ini merupakan suatu contoh kasus ya, yang dapat teman-teman lebih paham tentunya karena yang begitu simpel. Nah, bagaimana kalau misalnya dalam neraca yang suatu manajemen keuangan apotek yang dituangkan dalam neraca atau dituangkan dalam laporan laba rugi. Dan nanti kita akan mengulasnya atau membahas disertai dengan contoh-contoh untuk lebih jelas lagi terkait ROA ini ataupun ROI. Nah, ini dia. Nah, overall performance test itu ya, yang pertama tadi adalah ROI. Nah, ini mengukur rasio apakah dana yang diinvestasikan dalam suatu apotek itu telah digunakan secara efektif. Nah, rumusnya sendiri ya, teman-teman bisa melihat bahwa ROI itu adalah rumusnya penghasilan bersih dibagi dengan modal pemilik. Modal pemilik ini bisa juga dikatakan sebagai ekuitas. Kemudian karena biasanya ditampilkan dalam bentuk persentase, maka dikalikan dengan 100%. Nah, untuk ROI apotek yaitu minimum 18%. Itu merupakan standar yang paling bawah ya, minimal 18%. Karena kalau 17%, 16%, nah, itu bisa dikatakan keuangan kesehatan apotek itu tidak berjalan dengan baik ya, terkait efisiensi investasinya. Nah, jika di atasnya itu bisa dikatakan baik. Ini terkait ROI ya. Nah, untuk ROA sendiri ya, dimana ini mengukur apakah semua dana yang tersedia di apotek itu, baik hutang ataupun modal, telah digunakan secara efektif. Dan rumusnya adalah laba bersih dibagikan dengan total harta. Nah, untuk ROA di apotek itu misal minimal 12%. Beda dengan ROI ya 18%. Ini lebih rendah lagi, sekitar 12%. Itu yang minimal pada suatu apotek. Untuk lebih jelasnya lagi ya, kita akan membahas suatu kasus ya, manajemen keuangan yang dituangkan dalam neraca dan laporan laba rugi. Nah, ini dia. Ini merupakan neraca ya seperti pada pertemuan yang sebelumnya sama ya. Kemudian untuk laporan laba ruginya ya sama, masih digunakan dengan laporan laba rugi pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi teman-teman bisa melihat di sini bahwa di sini ada penjualan bersih ya di sini, terus ada HPP, kemudian ada laba kotor tentunya, beban usaha dan total biaya usaha. Ya, jadi ada laba bersih juga di sini sebesar 45 juta sekian. Kita kembali dulu pada slide sebelumnya. Nah, ini ya, ini neraca ya daripada Apotek Maju Bersama. Di sini ada aktiva atau total kekayaan ya, teman-teman. Setelah diakumulasi itu sebesar 235 juta sekian. Terus ada kewajiban-kewajiban yang harus dibayarkan. Terus ada ekuitas juga. Nah, ekuitas ini merupakan modal si pemilik itu ya. Itu totalnya adalah 98 juta sekian. Jelas ya teman-teman. Jadi aktiva atau total harta itu sekitar 135 juta. Terus modal pemilik atau ekuitas itu 98 juta. Sehingga total kewajiban plus ekuitas itu sebesar 235 juta sekian. Oke. Terus bagaimana mencari perhitungan ROI dan ROA-nya pada
laporan dan neraca ya, yang dituangkan oleh si Apotek Maju Bersama ini di akhir tahun 2019. Teman-teman bisa melihat di sini ya. Untuk analisis ROI Apotek Maju Bersama itu adalah penghasilan bersih apotek tersebut dibagi dengan modal pemilik kemudian dikalikan 100%. Nah, penghasilan bersih ini dikatakan ya, atau bisa disebut dengan laba bersih sekitar 45 juta. Nah, ini dia laba bersihnya ya, 45 juta. Itu bisa juga dikatakan dengan penghasilan bersih atau net profit. Kemudian dibandingkan dengan modal pemilik atau ekuitas. Jadi modal pemilik Apotek Maju Bersama itu 98 juta ya. Jadi itu didapatkan dari sini ya teman-teman. Ekuitas 98 juta ya, atau disebut dengan modal pemilik. Nah, kemudian dikalikan 100%, maka itu akan didapatkan hasil 46,95%. Nah, nilai ROI yang lebih dari 18% ya, yang tadi disebutkan bahwa itu menunjukkan dana yang diinvestasikan oleh si APA dan PSA itu dalam Apotek Maju Bersama itu telah digunakan secara efektif. Nah, itu terkait ROI-nya. Jadi dana-dana yang diinvestasi ya pada Apotek Maju Bersama itu sudah digunakan secara efektif karena perhitungan ROI-nya didapatkan 46,95% yang merupakan hasil yang lebih besar dibandingkan daripada nilai ROI minimal 18%. Jadi pahamnya teman-teman. Nah, ini adalah perhitungan ROI. Terus perhitungan ROA-nya itu kayak gimana? Nah, ini dia. Perhitungan ROI pada Apotek Maju Bersama adalah laba bersih atau net profit ya, yang tadi dibagikan dengan total harta. Total harta ini adalah aktiva. Kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, ini dia laba bersihnya 45 juta dan total hartanya atau aktiva itu sebesar 235 juta. Saya kembali lagi. Nah, ini laba bersih atau net profit. Kemudian total harta itu si aktiva ini sebesar 235 juta sekian. Nah, ini dia telah dilakukan pembagian dan perkalian dalam bentuk persentase, maka didapatkan sebesar 19,15%. Nah, tadi diketahui ya bahwa nilai ROA suatu apotek itu minimal 12%. Lebih daripada itu atau lebih besarnya itu lebih bagus tentunya. Nah, pada Apotek Maju Bersama didapatkan nilai ROA-nya itu sebesar 19,15%, dan ini menunjukkan bahwa semua dana yang tersedia apotek itu baik hutang maupun modal telah digunakan secara efektif. Jadi teman-teman udah pahamnya terkait perhitungan ROI dan ROA ini tentunya. Oke. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman sekalian telah mengikuti atau menyimak video pembelajaran ini terkait overall performance test. Dalam hal ini adalah mencari atau menghitung return on investment dan return on asset atau ROI dan ROA. Semoga materi ya dapat menambah wawasan teman-teman sekalian, ilmu dan pengetahuan teman-teman sekalian terkhusus dalam manajemen keuangan di suatu apotek. Jika ada salah penyampaian dan semisalnya mohon dimaafkan. Jika ada penulisan-penulisan dalam presentasi slide-nya atau typo-typo itu mohon dimaafkan juga. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua terkhusus kepada diri saya sendiri yang fakir ilmu. Sekian dan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.